Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Faslun wa arkanus shalah. Halaman 13 masih melanjutkan yang kemarin, yaitu rukun yang keempat, wa qiraatul Fatihati. Halaman 13 bawah. Wa qiraatul Fatihati, dan yang keempat rukun sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun minha, satu ayat dari Al-Fatihah. Ini kenapa ditegaskan di sini disebutkan bahwa Bismillah itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Bagi kita mungkin aneh kok disebut gitu, karena bagi kita itu Bismillah itu memang sudah merupakan ayat dari Al-Fatihah kan gitu. Nah, ini untuk memberikan pemahaman lebih kepada kita bahwa di kalangan para ulama, para mazhab yang empat terutama, itu ada perdebatan tentang masalah Al-Fatihah, Bismillah ini. Apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak gitu. Mazhab 4, kalau disebut mazhab 4 di dalam fikih itu, pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, ketiga mazhab Syafi'i, keempat mazhab Hambali. Itu mazhab-mazhab dalam fikih. Kalau mazhab Hanafi mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki juga mengatakan bahwa Al-Fatihah, Bismillah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah, tidak termasuk dari Al-Fatihah. Hanya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam Al-Fatihah, bagian dari surat Al-Fatihah. Mazhab Hanafi ya, karena punya pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka bagi mazhab Hanafi Bismillah itu hanya sunnah membacanya, hanya sunnah baca Bismillah gitu. Dan itu pun harus dibaca secara sir, pelan, tetapi tetap disunahkan dia. Sementara baca Al-Fatihahnya sendiri wajib dalam mazhab Hanafi, bukan rukun, wajib. Perbedaannya wajib dan rukun dalam mazhab Hanafi itu, kalau rukun tidak bisa diganti, tapi kalau wajib boleh diganti dia. Nah, Al-Fatihah itu dalam mazhab Hanafi boleh diganti dengan surat lain, seperti dengan surat batin. Itu untuk pengganti Al-Fatihah itu boleh dalam mazhab Hanafi. Nah, mazhab Maliki mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim itu makruh hukumnya dalam mazhab Maliki. Jadi bahkan makruh hukum baca Bismillah itu gitu. Jadi Al-Fatihahnya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Baca Bismillah makruh. Adapun mazhab Syafi'i gitu ya, itu Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun minha, seperti disebutkannya dalam kitab ini, merupakan ayat dari Al-Fatihah, ayat 1. Ayat 1-nya Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2-nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di dalam mazhab Syafi'i, di dalam Al-Quran itu ada dua tempat ya Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ayat dalam surat. Yaitu yang pertama di surat Al-Fatihah, yaitu ayat 1-nya Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua di surat An-Naml ayat 30. Itu juga ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di dalam tengah-tengah surat di ayat ke-30 surat An-Naml, surat semut. Nah, adapun bismillah yang lain di dalam pembukaan surat-surat seperti dalam surat Al-Baqarah ada dahulu bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim gitu ya. Dalam suratan pendek juz amma juga setiap surat dipisah dengan bismillah. Nah, bismillah yang itu bukan bagian dari surat-surat tersebut gitu. Hanya pemisah saja. Kalau yang masuk di dalam surat yaitu hanya ada di Al-Fatihah dan surat An-Naml. An-Naml itu surat semut gitu ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman berkirim surat ke Ratu Bilqis, itu kalimatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu surat yang dikirimkan oleh burung hudhud ke Ratu Bilqis dari Nabi Sulaiman. Dalam mazhab Hambali, bismillah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, tapi membaca bismillahnya tidak boleh keras, harus pelan, sir gitu. Masing-masing pendapat ini itu bersandarkan kepada dalil, kepada hadis Rasulullah SAW yang banyak hadisnya terkait dengan bismillah dan Al-Fatihah ini cukup banyak dan cukup beragam, yang memang sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di karangan para ulama, para mujtahid ya. Contohnya pendapat beragam yang tadi saya sampaikan. Biar tidak pusing bapak-bapak, ya sudah ikut saja mazhab Syafi'i gitu ya. Ikut mazhab Syafi'i. Ini hanya pengenalan saja, biar kita tidak menyalahkan orang yang tidak baca Al-Fatihah, tidak baca bismillah gitu kan. Kok nggak baca bismillah gitu? Mungkin saja baca dia, cuma bacanya pelan gitu ya. Kalau mazhab Hambali kan gitu, baca dia tapi sir ya, bacanya pelan, nggak kedengeran gitu. Baru mulai alhamdulillahirabbil alaminnya baru kenceng. Terkait dengan makmum ya, baca bismillahnya, baca Al-Fatihahnya ya, dalam mazhab Hanafi baik imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah, baik dalam sholat jahriyah, sholat yang kenceng suaranya imamnya, maupun dalam sholat sirriyah, sholat maghrib isya subuh jahar kan. Nah sama makmum imam baca Al-Fatihah wajib, makmum juga wajib. Dalam sholat duhur asar nggak kedengeran imamnya, tetap semuanya dua-duanya wajib baca Al-Fatihah. Hadisnya sumbernya hadis yang kemarin saya sebutkan itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, makmum ya, ketika berjamaah dengan imam yang imam membaca Al-Fatihah yang kenceng, makmum nggak usah baca Al-Fatihah, nggak baca Al-Fatihah dia. Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, kecuali kalau ketika rakaat ketiga dan keempat gitu. Rakaat ketiga dan keempat kan imam juga nggak kenceng suaranya. Nah di situ makmum baru baca Al-Fatihah. Nah hanya mazhab Syafi'i itu yang mengatakan imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah. Nah itu rukun yang keempat. Berikutnya
Warruku'u rukun yang kelima adalah ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan ya, seperti yang biasa kita lakukan. Wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin ala ruku' mu'tadilil khilqah salimu yadayhi wa rukbatahi ayyan haniya bi ghairi inhinasin qadra bulugi rohatayhi rukbatayhi. Jadi minimalnya ruku gerakannya adalah seorang merunduk, kemudian dua telapak tangannya ditempelkan ke dua lututnya. Itu minimalnya ruku. Merunduk, asal dua telapak tangannya nempel ke lututnya dan direnggangkan, gitu ya. Itu sudah cukup. Tapi sempurnanya ruku adalah dua telapak tangan ditempelkan ke lutut, kemudian punggung dan kepalanya rata, seperti ini nih, papan rata. Kepalanya tidak boleh menunduk dan tidak boleh mendengah. Jadi rata gitu. Dari ini kaki, ini pantat gitu, rata. Ini pantat sampai ke kepala tuh rata. Kepalanya jangan nunduk gini, jangan mengangkat ini juga jangan, rata. Seperti rata papan. Itu sempurnanya. Sempurnanya ruku seperti itu. Nah, yang rukun itu ya rukunya, gerakannya. Yang disebut ruku itu gerakan. Kalau bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi nya itu sunnah. Andai kata orang itu hanya ruku dan tidak baca apa-apa, sah salatnya. Jelas ya? Jadi yang rukunnya itu adalah rukunya. Kemudian mana tadi? Halaman 16. Ya. Warruku'u dan ruku' wattuma'ninatu fihi. Rukun yang berikutnya adalah tuma'ninah fihi ing dalam ruku. Ketika ruku' tuma'ninah. Jadi ruku'nya, kemudian tuma'ninahnya. Nah, tuma'ninah ini apa? Di sini disebutkan wahiyya sukunun ba'da harkah. Berhenti sejenak setelah bergerak gitu. Jadi anteng, bahasa kitanya anteng. Tuma'ninah itu anteng. Hidup itu harus tuma'ninah gitu kan. Maksudnya biar supaya tenang, anteng. Jangan ada gerakan-gerakan. Fihi di dalam ruku ya. Nah, tuma'ninah ini, tenangnya ini, tidak boleh ada gerak-gerak, diem. Itu sebenarnya sebentar saja yang diperlukan waktunya, yaitu qadra tasbihatin, sekedar ucapan tasbih subhanallah. Nah, segitu tuh. Subhanallah per berapa detik. Artinya kalau bergerak ruku kemudian anteng sebentar, sekedar ucapan subhanallah, kemudian bangun lagi, cukup. Kalau kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, lebih dari cukup gitu. Lebih dari cukup gitu. Asal tadi ketika ruku kemudian tuma'ninah, itu benar-benar tuma'ninah gitu. Artinya diam, berhenti, tidak ada gerakan. Nah, yang berikutnya wal i'tidal warraf'u wal i'tidal, bangun kembali dan i'tidal. I'tidal itu tegak gitu ya. Bangun dari ruku, maksudnya bangun dari ruku kemudian i'tidal. Nah, ini rukun ini. Dan kemudian tegaknya itu seperti sedia kala ketika dia berdiri. Kan pertama berdiri itu sebelum ruku.
berdiri baca Al-Fatihah, itu baca surat, kemudian ruku, tumanina, kemudian bangun dan i'tidal. Nah, yang disebut dengan i'tidal itu batasannya seperti dia berdiri semula. Wat tumakninatu fihi, dan rukun berikutnya adalah tumakninah ketika i'tidal. Ketika berdiri tegak lagi itu ditambah dengan tumakninah. Nah, di sini banyak yang perlu diperbaiki ya, tumakninah ketika i'tidal. Kalau di ruku insya Allah aman. Kenapa? Karena ruku agak panjang. Tapi kalau i'tidal ini merupakan rukun sholat yang singkat. Jadi kadang-kadang karena singkatnya tumakninahnya nggak dapat gitu. Apalagi yang sholatnya terburu-buru gitu ya. Apalagi yang sholatnya kayak sholat tarawih di mana itu yang cepat banget. Masya Allah, 5 menit doang, 20 rakaat 5 menit. Padahal aturannya ya harus tumakninah, begitu i'tidal tumakninah dia diam. Nah, kalau kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana, bacaannya boleh Rabbana lakal hamdu, begitu aja boleh. Yang kedua Rabbana walakal hamdu boleh. Atau bacaan yang agak panjang yang kita biasa baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu agak panjang. Itu membantu tumakninah gitu. Dan itu wajib tuh i'tidal tuh. Jadi jangan setelah ruku kemudian sujud ya, saking cepatnya dari ruku langsung sujud, nggak i'tidal lagi, batal salatnya. Jadi setelah ruku bangun, tumakninah, baru kemudian sujud. Nah, yang berikutnya mana? Wal i'tidal wa tumakninatu fihi, dan tumakninah ketika i'tidal, was sujud, dan yang kesembilan rukun sujud ya. Rukun salat sujud ya. Marrataini, sujudnya 2 kali ya, fi kulli rakaatin, pada setiap 1 rakaat sujud 2 kali. Wa aqalluhu, minimalnya sujud adalah mubasyiratun ba'da jabhatil musolli maudhi'a sujudihi, yaitu menempelnya sebagian jidat dahi orang yang sholat maudhi'a sujudihi, ke tempat sujudnya. Jadi sebagian jidat nempel ke tempat sujud ya. Itu minimal sujudnya sebagian jidat saja. Wa akmaluhu ya ayyukabbiro lihuwihi ya, sempurnanya orang mau sujud itu adalah dari tempat berdiri i'tidal itu, kemudian dia baca takbir Allahu Akbar ya. Apa ini? Bila rafi yadaihi, maksudnya kan gini nih. Ada Pak yang setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah gitu ya. Ada orang yang mau sujud itu baca takbir Allahu Akbar. Ada. Makanya di sini disebutkan bila rafi yadaihi. Jadi kalau mau sujud itu nggak usah ngangkat kedua tangan, langsung saja gitu ya, langsung turunnya adalah 2 lutut dulu tempelin ke tanah gitu kan. Setelah 2 lutut baru 2 tangan, setelah itu baru jidat.
Itu yang bagus. Ada yang dua tangan dulu. Jadi mungkin bagi yang sudah leklok ininya ya, sudah nggak kuat, itu dia tangan dulu, dibantu sama tangan. Gitu. Dua-duanya boleh. Dua lutut dulu boleh, dua tangan dulu boleh. Yang tidak boleh jidat dulu. Sebelum lutut dan tangan jidat dulu itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, bangunnya dari sujud, jidat dulu, baru tangan. Kalau mau bangun gitu, jidat dulu, baru tangan, baru lutut. Jadi kebalikan dari ke pertama lutut dulu, tangan, jidat. Kalau mau bangun, jidat dulu, tangan dan lutut. Gitu. Nah, anggota sujud ada 7. Ya, anggota sujud ada 7. Dalam hadisnya seperti itu. 7 itu pertama 2 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak. Jadi ini 2 kaki nih. 3, 4, 5, 6, 7 tidak. Ada yang menambahkan sempurnanya dengan hidung. Ya, dalam mazhab Syafi'i hidung itu sunnah gitu. Yang wajib itu tidak dahi. Dalam mazhab Hambali hidung harus. Ini kekencengan. Kalau mazhab kita dua telapak jari, dua lutut, 2 tangan dan 1 dahi. Kalau mau pakai hidung lebih bagus. Kalau hidungnya nggak nempel, dahinya nempel cukup. Gitu. Nah itu sujud. Kemudian waktu makninatu fihi dan tumakninah ketika sujud. Ya. Tadi nggak apa-apa ya, berubah. Nah, terus yang bagus lagi ketika sujud itu, ya, dahi atau kepala kita itu agak ditekan ke tempat sujudnya, agak ditekan. Sekiranya kalau di tempat sujud kita itu ada kapas atau ada sajadah, itu kelihatan berbekas gitu. Nah, ada bekasnya karena tekanan kepala kita gitu. Jadi jangan hanya nempel gitu, jangan hanya nempel doang gitu, tapi agak ditekan gitu. Ya, agak dikendorinnya tangan. Agak ditekan. Ya jangan kenceng-kenceng banget nekennya. Sampai hitam ya bagus nih. Ada apa bekas sujud gitu. Wal hadi asyara yang ke-11 adalah wal julus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Kan sujudnya 2 kali tuh. Nah, ada islah oleh duduk. Nah, duduknya itu duduk namanya pakai duduk iftiros ya, pakai duduk iftiros. Duduk iftiros itu yang duduk rakaat kedua itu yang tahiyat awal. Itu namanya iftiros. Wa tumakninatu fihi dan tumakninah ketika duduk antara 2 sujud itu. Kemudian wasalitsa asyara yang ke-13, wasalitsa asyara yang ke-13 al-julusul akhir, duduk terakhir. Pada rakaat terakhir ya, duduk selain duduk antara 2 sujud, itu duduk yang mau tahiyat itu. Wat tasyahud ya, kemudian rukun yang berikutnya membaca tasyahud fihi, membaca tasyahud di duduk akhir itu. Yang disebut dengan tasyahud itu tahiyat. Yang ada asyhadu alla ilaha illallah itu gitu kan. Kemudian wassalatu 'alan nabi ya, setelah tasyahud
setelah tasahudnya itu yang biasa kita baca adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tasahud tuh. Ya, sampai situ tasahud. Kemudian baca sholawat. Itu rukun, ya. As-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada duduk akhir itu setelah tasahud gitu. Ya, baca sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai. Nah, sampai situ. Nah, terus yang berikutnya wat taslimatul ula. Setelah itu baca salam yang pertama. Yang rukun itu baca salam yang pertama. Baca salam yang kedua sunnah gitu ya. Yang wajibnya yang pertama aja. Itu yang ke-16. Wasabi asyara, yang ke-17 adalah niatul khuruz minas sholat. Niat keluar dari sholat. Niat selesai sholat. Ketika salam tadi gitu kan. Dan yang ke-18 tartibul arkan, ya. Menertibkan urutan rukun ala ma dzakarnahu, sesuai dengan yang kami sebutkan tadi di atas. Nah, 18. Yang ke-17, ya. Ini kemarin saya sampaikan bahwa yang ke-17 ini menurut pendapat yang sahih tidak perlu. Jadi artinya enggak perlu ada niat keluar dari sholat, ya. Dengan salam saja itu sudah otomatis keluar sholat. Jadi 17 itu yang banyak disampaikan tuh 17. Ini kan 18 nih. Nah, di sini ada penjelasannya ya oleh pensarahnya itu. Yang ke-17 ini yaitu niat keluar sholat itu adalah wajhun marjuhun. Maksudnya pendapat yang lemah gitu. Wakila la yajibu, ada pendapat tidak wajib niat keluar dari sholat, ya. Dzalika ayaniyatil khuruz wa hadzal wajhu huwa al-ashah. Dan inilah pendapat yang paling sahih, yaitu tidak perlu niat keluar salat. Dengan salam sudah keluar sendiri. Wa tartib dan tertib, kalau tertib masuk rukun dia, karena harus berurut. Baik, Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Pas 29 menit, ada 1 menit, 2 menit lagi. Ada yang nanya? Monggo. Ya, Pak Oman silakan. Ya. Ya, itu kalau bismillah di setiap awal surat itu bukan bagian dari suratnya, bukan ayat ya. Bismillah di situ bukan ayat, tapi hanya pembatas dari antar surat, antar satu surat dengan surat yang lain. Yang bismillah merupakan bagian dari ayat dalam surat itu, yaitu hanya ada di surat Al-Fatihah saja. Jadi Al-Fatihah itu ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ayat tuh gitu. Ayat 1. Ayat 2-nya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kulhu ayat 1-nya apa? Qul huwallahu ahad, bukan bismillahirrahmanirrahim dia. Ya bagus, itu dibaca gitu kan, bagus dibaca. Jadi memang selain pemisah antar surat juga sunnah dibaca. Kenapa? Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu ibarat hewan yang putus buntutnya, enggak sempurna. Jadi bagus pakai bismillah. Lebih bagus lagi pakai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jadi kalau baca Quran yang lebih afdal adalah baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada perintahnya kalau ta'awudz. Dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kalian membaca Quran, fasta'idz billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah minasyaitonirrajim, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya sering kita mendengar ada penceramah atau khatib yang membaca Al-Qur'an itu hanya diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba. Itu boleh. Kalau mau baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillah, lebih bagus lagi. Baik, ada lagi? Ya. Itu melewati batas. Ya, melewati batas, ya. Jadi cukup di lutut. Kalau orangnya tangannya panjang, mungkin ada orang yang dari sisi penciptaan tangannya panjang gitu. Jadi kalau di lutut itu jadi enggak rata gitu ya. Oh, maka ya ditekuk aja ininya, tangannya gitu. Tangannya yang dikendorin gitu kan. Jangan sampai ke sini dia pegangnya. Tangannya ditekuk gitu kan. Dan ketika ruku ya, ini tangannya renggang. Jangan begini nih. Begini. Kemudian ini agak direnggangin kalau laki-laki. Kalau perempuan ditekep. Perempuan ditekep gitu kan. Kalau perempuan dideketin, kalau laki-laki direnggangin. Gagah gitu kan. Kalau laki-laki gagah. Lebih dari lutut. Ya, jangan lutut aja, ya. Kalaupun nanti kurang rata, kurang lurus, tangannya dibengkokin dikit. Baik, cukup ya? Ya, silakan. Ya tetap sah itu gitu kan. Maksudnya 7 anggota itu minimal gitu kan. Minimal yang harus nempel ke tanah itu 7. Jangan kurang gitu. Nah, kalau ditambah sebenarnya kurang afdol gitu kan. Kurang afdol karena yang benar itu sujud itu ininya renggang gitu kan. Tidak ngedeprek kayak apa ya? Ya kayak hewan yang lagi gitu kan, ininya ngedeprek. Tapi nggak apa-apa, maksudnya sah gitu. Kalau walaupun begini juga sah, tetap sah gitu. Tapi afdolnya ngangkrang gitu. Jadi ada keterangan bisa lewat kucing. Iya, tapi kalau lagi. Nah, iya nanti ketika terjadi izdiham, rapat gitu kan. Contohnya katakanlah di Mekah ketika umroh atau haji gitu kan, orangnya padat gitu. Ini bisa saja nanti sujudnya ininya enggak ke sini tapi ke badan orang. Itu boleh ketika kondisi yang darurat gitu ya, kondisi darurat gitu. Nah, termasuk mungkin tangan gitu kan. Tidak bisa begini dia. Kenapa? Karena rapat gitu. Nah, sudah sedapatnya gitu. Itu kondisinya kondisi yang tidak normal gitu. Ya, kalau orang jaraknya dekat-dekat gitu ya, ya sudah sedapatnya gitu. Kondisi darurat namanya juga gitu. Baik, Allah alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita ya. Kita jadikan orang-orang yang paham agama ya, mulia dengan ilmu dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kita semua dan untuk penyusun kitab ini. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.